Time. Can we? Di awal film diperlihatkan benih-benih minions yang berada di dasar laut. Para minions ini selalu mengikuti makhluk yang terkuat untuk menjadi majikannya. Mereka selalu berganti-ganti majikan hingga sampai di permukaan. Kemudian dinosaurus menjadi majikan baru mereka nih. Namun tanpa sengaja mereka membuat dinosaurus tersebut tewas seketika. Lalu mereka berganti majikan, yaitu manusia purba nih, namun tak lama dimakan oleh beruang. Minions terus berganti majikan namun berakhir tewas atas kecerobohan mereka sendiri. They're perfect fit. Badly. Setelah itu, Minions berpindah tempat untuk mencari majikan barunya, hingga akhirnya mereka menemukan gua es dan memulai kehidupan baru mereka di sana. Awalnya mereka menikmati kehidupannya, tapi lama-kelamaan hidup mereka terasa membosankan karena tak ada tujuan hidup, yaitu mempunyai majikan baru. Kemudian salah satu Minions ini bernama Kevin akan mengubah masa depan Minions dengan pergi keluar sana untuk menjadi majikan terkuat bagi kaumnya. Kemudian Kevin meminta beberapa Minions untuk menemaninya. Mereka adalah Stuart yang menyukai musik dan juga Bob si Minion termuda. Lalu mereka berpamitan dengan seluruh Minions yang ada dan pergi dari sana. Mereka melalui perjalanan yang panjang hingga tahun 1968 sampai di sebuah kota New York. Sesampainya di sana, mereka berganti pakaian dan berjalan-jalan untuk melihat yang belum mereka lihat sebelumnya. Hingga akhirnya mereka memasuki sebuah mall. Di sini mereka asik melihat-lihat mall tersebut hingga ditutup. Mereka yang terjebak di dalam mall malah asik menonton TV. Kemudian diperlihatkan siaran TV yang menampilkan seorang penjahat wanita terhebat bernama Scarlett. Dia akan mengadakan pertemuan antara penjahat di Orlando. Melihat itu, mereka tertarik untuk datang ke acara tersebut. Di perjalanan, mereka menanyakan tempat yang mereka tuju, namun tak ada yang tahu. Para Minions pun mencari tumpangan untuk mengantarkan mereka ke Orlando. Lalu salah satu mobil yang di dalamnya satu keluarga memberi tumpangan untuk mereka. Di perjalanan ternyata keluarga tersebut adalah penjahat dan melangsungkan aksinya mencuri bank. Hingga akhirnya mobil mereka dikejar oleh para polisi. Lalu para Minions tak sadar menembakkan roket ke arah polisi dan membuat mereka lolos dari kejaran polisi. Keluarga itu memuji aksi para Minions dan ternyata tujuan mereka sama nih, yaitu ke pertemuan para penjahat di Orlando. Di sisi lain nih, bangsa Minions yang kedatangan makhluk besar dengan senang hati menyambutnya sebagai majikan baru mereka. Kembali ke Kevin dan lainnya yang telah sampai di Orlando, tempat tersembunyi nih berada di bawah tanah tempat acara para penjahat. Di sana terlihat berbagai macam penjahat kuat. Lalu Kevin dan lainnya menonton bintang utama acara tersebut, yaitu Scarlett si penjahat terhebat. Di sini kemudian Scarlett mengumumkan bahwa dirinya mencari anak buah baru dengan syarat harus bisa mengambil permata dari tangannya. Tentunya seluruh penonton pun ingin menjadi anak buahnya dan mencoba mengambil permata tersebut. Hingga tak sengaja nih para Minions terbawa naik ke panggung dan terjebak oleh semua orang di sana.
Akhirnya permata itu berhasil diambil dan ternyata permata itu masuk ke dalam mulut Bob. Scarlet pun mengumumkan bahwa para Minions lah yang menjadi anak buah barunya. Kemudian Scarlet membawa mereka ke tempat di Inggris. Di perjalanan Kevin menelpon temannya di gua mengabarkan dirinya berada di Inggris. Ternyata para bangsa Minions sedang merayakan kedatangan majikan barunya. Tapi ini lagi-lagi tanpa disengaja para Minion malah membunuh makhluk besar itu dan membuat bangsa Minion meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Kevin dan lainnya sampai di tempat tinggal Scarlet. Di sana mereka bertemu suami Scarlet bernama Herb, seorang penjahat yang sangat cerdas. Kemudian Scarlet memberitahu misi untuk mereka nih, yaitu mencuri mahkota milik Ratu Inggris yaitu Elizabeth. Lalu Herb memberikan beberapa senjata kepada mereka. Di sini Bob mendapatkan senjata lengan panjang, Kevin diberikan senjata larva, dan Stuart diberi topi hipnotis. Besoknya Kevin dan lainnya melancarkan misinya mendatangi istana, lalu menyamar sebagai wanita dewasa untuk masuk ke dalam istana. Mereka pun berhasil nih masuk ke dalam, tapi 3 penjaga datang dan mengusir mereka. Lalu Bob menggunakan topi hipnotisnya dan para penjaga pun terkena hipnotis. Di sini Kevin dan lainnya melanjutkan aksinya hingga sampai di tempat penyimpanan mahkota ratu. Namun di sana sang penjaga mahkota yang seorang kakek tua, mereka mencoba mengalahkan kakek itu. Tapi tiba-tiba kotak mahkota bergerak ke bawah. Bob mencoba membuka kotak mahkota, namun prajurit lebih dulu mengambilnya untuk dipakaikan ke sang ratu. Di sini Kevin dan lainnya mencoba mengejar sang ratu yang pergi dari istana untuk mengambil mahkota tersebut. Namun mereka gagal mengambil mahkotanya dan dikejar oleh para prajurit, hingga Bob tanpa sengaja menarik pedang pusaka yang tertancap di batu. Seluruh orang yang melihat Bob berhasil mengambil pedang itu menjadikannya sebagai seorang raja baru di Inggris. Di sini Scarlet yang mengetahui itu marah nih karena merasa dihianati. Di sisi lain, bangsa Minion melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke tempat beradanya Kevin. Bob pun sampai nih ke istana untuk acara penobatannya sebagai raja. Dia juga mengubah kostum para prajurit di sana. Setelah itu Bob berpidato di depan semua orang, tapi tak ada yang mengerti ucapannya. Setelah itu Bob, Kevin, dan Stuart bersenang-senang di istana. Kemudian Scarlet datang dengan penuh amarah karena merasa dihianati oleh mereka. Namun Kevin memberikan mahkota itu kepada Scarlet sesuai dengan misi mereka. Hal itu menjadi berita yang menggemparkan bangsa Inggris. Karena Kevin dan lainnya berhasil menyelesaikan misinya, mereka meminta tempat tinggal untuk bangsa Minion lainnya. Namun Scarlet malah membawa mereka ke penjara bawah tanah. Di dalam penjara ada Herb yang siap menyiksa mereka di sana. Namun bukannya membuat mereka tersiksa, melainkan bersenang-senang. Di sini lalu Herb dipanggil oleh Scarlet yang sedang bersiap-siap untuk menobatkannya sebagai ratu dengan berpakaian elegan yang di dalamnya terdapat beberapa senjata. Sementara itu Kevin dan lainnya menemukan jalan keluar dari sana dengan melewati sungai di bawah tanah dan mencoba mendatangi Scarlet untuk meminta maaf. Di sisi lain, Scarlet menuju tempat acara penobatan dirinya. Namun nih, bangsa Inggris terlihat tak menyukainya kecuali para penjahat yang menyambutnya. Kevin akhirnya berhasil keluar dari bawah tanah dan akan mendatangi tempat keberadaan Scarlet. Karena gerbang di sana tertutup, mereka lewat atap untuk masuk ke dalam sana. Tapi di sana mereka diganggu oleh seekor lebah dan membuat Bob dan Stuart berlari ke atas lampu. Kevin yang melihat lampu itu akan jatuh mencoba menolong temannya. Hingga akhirnya lampu itu terjatuh mengenai Scarlet. Hal itu membuat Scarlet semakin marah karena mereka menggagalkan acara penobatan sebagai ratu.
Di sini kemudian Scarlet memerintahkan para penjahat di sana untuk menangkap mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara mereka. Hingga akhirnya Bob dan Stuart berhasil tertangkap penjahat, sedangkan Kevin tak sengaja bertemu Elizabeth di sebuah bar. Di sini Kevin meminta bantuannya, namun di TV menayangkan Scarlet yang menyandra teman-temannya. Kemudian Kevin pun pergi ke tempat tinggal Scarlet untuk mencuri peralatan senjata. Tapi ternyata para penjahat mengetahui keberadaannya. Karena panik, Kevin masuk ke sebuah mesin milik Herb di sana. Hingga akhirnya membuat Kevin berubah menjadi raksasa. Hal itu membuat para penjahat kabur ketakutan. Lalu Kevin menyelamatkan Bob dan Stuart yang akan dibunuh menggunakan bom oleh Scarlet. Kevin pun berhasil menyelamatkan teman-temannya, namun Scarlet semakin marah dan menyerang Kevin. Tiba-tiba bangsa Minions telah sampai di sana dan melihat Kevin yang berubah menjadi raksasa. Lalu Scarlet menembakkan sebuah roket ke arah Kevin. Kemudian Kevin menangkap roket itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya demi melindungi bangsa Minion. Hingga akhirnya roket itu meledak bersama dengan Scarlet dan juga Herb. Para Minions terlihat sedih karena mengira Kevin sudah mati. Namun ternyata Kevin selamat dan kembali ke tubuh aslinya. Setelah itu Kevin, Stuart, dan Bob mendatangi istana yang disambut oleh semua orang. Kemudian Sang Ratu Elizabeth akhirnya mendapatkan mahkotanya kembali dan memberikan penghargaan kepada mereka semua. Di sini Bob diberikan mahkota kecil, Stuart diberikan gitar akustik tapi dirusak olehnya. Dan Kevin sendiri diberikan gelar pahlawan sebagai kesatria. Bangsa Minion pun senang melihat mereka semua. Di akhir film, mahkota ratu kembali dicuri oleh Scarlet yang ternyata selamat dari ledakan. Di sini Kevin berusaha mengejarnya, namun tiba-tiba Scarlet ditembak menjadi beku oleh anak kecil yang mengambil mahkota itu. Nah, Kevin yang melihat anak kecil itu merasa dia pantas dijadikan majikan baru bagi bangsa Minions. Kemudian anak kecil itu melarikan diri dengan membawa mahkota tersebut. Dan akhirnya Kevin menyuruh para Minion semua untuk mengejar anak kecil itu. Di awal film diperlihatkan seorang penjahat wanita yang dikejar oleh agen anti penjahat yaitu AVL. Lalu dia masuk ke dalam markas para penjahat bernama Vicious Six yang beranggotakan Belly Bottom, penjahat yang dikejar AVL karena mencuri peta. Lalu Stronghold, Nunchuck, Spengens, Jean Clawit, dan juga White Knuckles. Mereka akan mencuri peta untuk mencuri peta batu zodiak legendaris. Setelah itu mereka berangkat ke Beijing, tempat beradanya batu zodiak. Singkat cerita, sampailah di air terjun tempat beradanya batu zodiak. Di sini Walt yang bertugas mengambil batu tersebut. Di sana Walt diserbu oleh prajurit penjaga batu zodiak. Akhirnya Walt berhasil kabur dan mendapatkan batu zodiak tersebut. Tapi teman-temannya mengkhianatinya dengan menjatuhkan Walt ke sungai dan mengambil batu zodiak itu. Di sisi lain diperlihatkan Gru, seorang murid yang bercita-cita menjadi seorang penjahat super seperti idolanya Vicious Six. Selesai belajar, Gru dijemput nih oleh para minionnya, yaitu Kevin, Stuart, dan juga Bob. Di sini terlihat bahwa para Minions menjadikan Gru majikan mereka.
Sepulang sekolah, mereka bersenang-senang bersama. Lalu Gru ingin makan es krim. Karena tidak mau mengantri, Gru menembak mereka dengan senjata berisi krim keju dan memakan es krim tersebut. Setelah itu mereka pulang. Lalu Gru mendapatkan pesan video dari Belle, anggota Vicious Six, bahwa dia terpilih nih untuk wawancara pemilihan anggota terbaru Vicious. Di situ Gru sangat senang karena selama ini mengidolakan Vicious. Kemudian Gru masuk ke tempat rahasianya di dalam kamar. Ternyata di sanalah tempat para minions. Mereka sedang membuat markas untuk Gru. Lalu Gru mengumpulkan para minions dan mengatakan bahwa dia akan diwawancarai oleh Vicious Six untuk masuk anggota mereka. Salah satu minion bernama Otto terlihat mengoceh terus-menerus dan Gru tidak mengerti nih yang diucapkannya. Gru pun pergi ke atas untuk tidur, tapi datang Bob, Kevin dan juga Stuart yang ingin tidur bersamanya. Amy, para kandidat 5 Good night. Di sisi lain terlihat di TV saluran berita penjahat yang menayangkan Belle yang memberitahu bahwa Vicious saat tahun baru Cina akan mengeluarkan kekuatan dari batu zodiak, yaitu kekuatan yang akan mengalahkan agen AVL serta menjadikan mereka penjahat terkuat di dunia. Melihat berita itu, Walt sangat kesal dan ternyata dia masih hidup. Di sini dia akan merebut kembali nih batu zodiak itu dan membalaskan dendamnya karena diusir dari Vicious Six. Keesokan harinya Gru bersemangat nih untuk bertemu dengan Vicious Six. Saat mau berangkat, Kevin dan lainnya sudah bersiap untuk ikut bersama Gru, tapi Gru tidak ingin mengajak mereka. Di sini Gru menjelaskan bahwa dari awal para minion datang ke rumahnya, dia menolak menjadi majikan para minion. Tapi para minion terus menunggu hingga akhirnya Gru menerima mereka. Para minion memang menyenangkan baginya, tapi dia ingin menjadi anggota Vicious dan tidak membawa para minion bersamanya. Lalu Gru pun pergi. Di situ Kevin mencoba mengejar tapi muncullah Otto. Kevin menyuruhnya main petak umpet sementara Kevin dan lainnya mengejar Gru. Di sini Gru pun sampai di sebuah toko CD dengan menyebut kata Sandy, "You are no good." Lalu salah satu orang bernama Dr. Nefario mengantarkannya ke sebuah ruangan dan memberinya senjata gel. Kemudian Gru memainkan musik di sana. Tiba-tiba ruangan itu turun ke bawah dan ternyata itulah markas Vicious Six. Hello? Lalu di situ Gru masuk nih ke dalam ruangan untuk wawancara. Di sana dia bertemu langsung Vicious Six, tapi mereka yang melihat Gru meremehkan kemampuannya menjadi penjahat super. Karena Gru hanyalah seorang anak-anak, belum memperlihatkan kemampuannya, Gru sudah ditolak nih oleh Vicious Six. Lalu saat peserta selanjutnya menunjukkan keahliannya, Gru diam-diam mencuri batu zodiak yang ada di sana menggunakan senjata gel. Saat berhasil mendapatkan batu zodiak namun ketahuan oleh Vicious, lalu Gru mencoba kabur dari sana. Gru berpapasan dengan Dr. Nefario, namun dia menyuruh Gru kabur. Setelah keluar dari toko, Gru bertemu dengan Kevin dan lainnya yang sudah menunggunya. Dengan cepat Gru dan para minion pergi dari sana. Terlihat dari kejauhan Walt melihat Gru, sementara Vicious mengejar Gru. Di situ Otto yang membawa batu zodiak terpisah dari Gru. Sementara itu Vicious Six terus mengejar Gru. Hingga akhirnya Gru berhasil lolos. Setelah itu Gru berkumpul dengan para minion dan dia akan membuat Vicious Six menerimanya sebagai anggota baru mereka. Singkat cerita, sampailah Otto di markas. Gru langsung menanyakan batu zodiaknya, tapi ternyata Otto menukarkan batu zodiak dengan batu biasa milik seorang anak kecil. Mendengar itu, Gru marah kepada Otto dan para minions lainnya. Dia pun pergi untuk menukarkan batu itu kembali.
Di situ Kevin mencoba meminta maaf tapi Gru tidak peduli. Saat Gru baru jalan, datanglah sebuah mobil lalu membawa Gru. Kevin yang melihat hal tersebut tidak sempat mengejar mobil itu. Ternyata Gru diculik dan dibawa ke tempatnya Wild. Dia menanyakan batu zodiak, tapi Gru tidak tahu keberadaan batu zodiak karena tidak ada padanya. Mendengar hal itu, Wild marah dan menelpon ke rumah Gru. Sementara itu para minion mengangkat telepon dari Wild. Dia meminta batu zodiak diberikan secepat mungkin. Jika tidak, Gru akan mati. Mendengar itu para minion pun panik. Lalu Kevin dan lainnya pergi ke rumah anak kecil itu meminta kembali batu zodiaknya. Dia mengatakan bahwa batu itu diberikan ke pamannya yang akan pergi. Sementara di luar, Otto melihat batu zodiak itu dipakai oleh pria bermotor. Dia pun mengejarnya. Lalu Kevin dan lainnya berencana ke San Francisco untuk menyelamatkan Gru. Di sisi lain, Vicious Six bersiap-siap menaiki kendaraan mereka masing-masing dan akan menemui Gru. Setelah itu, Kevin dan lainnya tiba di bandara. Mereka berpura-pura menjadi pilot karena tidak ada uang untuk membeli tiket. Yang akhirnya Kevin dan lainnya berhasil mengendarai pesawat hingga sampai di San Francisco. Terlihat Gru disekap oleh Wild di atas piringan putar, sedangkan Otto masih mengejar pria bermotor hingga melewati berbagai kota. Lalu Kevin dan lainnya sudah sampai di rumah Wild. Mereka menyamar untuk masuk ke dalam. Dalam aksinya diketahui oleh anak buah Wild nih. Kevin dan lainnya pun dikejar oleh mereka. Yang sayangnya mereka tertangkap oleh anak buah Wild. Tiba-tiba muncullah seorang wanita ahli kungfu bernama Master Chow. Dia membela minion dan menghajar anak buah Wild habis-habisan. Setelah itu, Kevin dan lainnya meminta diajarkan kungfu nih oleh Master Chow. Awalnya dia menolak, hingga akhirnya Master Chow mau mengajari mereka. Sementara itu para minion lainnya yang sedang membantu ibu Gru kedatangan Vicious Six yang merusak atap rumah Gru. Mereka menanyakan keberadaan Gru nih, lalu minion memberitahu bahwa Gru berada di rumah Wild. Dengan cepat mereka pun pergi. Di sisi lain, Kevin, Stuart, dan juga Bob sibuk berlatih kungfu yang diajari oleh Master Chow. Terlihat para anak buah Wild yang babak belur mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Karena itu Wild melepaskan Gru untuk menjadikannya anak buahnya. Sementara Otto yang sudah lelah, tiba-tiba pria bermotor itu menghampirinya. Otto menginginkan batu zodiak yang dipakainya. Lalu pria itu memberikannya dan mengajak Otto ikut dengannya menuju San Francisco. Lalu Wild menyuruh Gru membersihkan kolam renang yang berisikan buaya. Kemudian Wild memberitahu caranya. Tiba-tiba buaya itu menerkam Wild dan hampir memakannya. Di situ Gru tidak tinggal diam nih. Dia menyelamatkan Wild. Setelah itu Wild bertanya kenapa menyelamatkannya. Gru menjawab bahwa dia menyukai Wild karena penjahat favoritnya. Lalu Wild menawarkan diri untuk mengajarkannya menjadi penjahat yang hebat. Sementara itu Kevin dan lainnya terus berlatih nih hingga mereka menemukan keahlian pada dirinya mereka masing-masing. Di sisi lain, Gru dan Wild mendatangi bank yang di dalamnya terdapat bank kejahatan tersembunyi. Di sana mereka akan melakukan pencurian pertamanya. Wild berpura-pura serangan jantung untuk mengalihkan staf. Sementara Gru membuka brankas bank untuk mencuri lukisan Mona Lisa. Don't give up. Hingga akhirnya Gru berhasil nih dan mereka pergi dari sana.
Terlihat Kevin dan lainnya yang sudah ahli ninja sampai di rumah Gru. Tiba-tiba datanglah Vicious Six. Mereka mencari Walt hingga menghancurkan rumahnya. Karena tidak ada siapa-siapa, mereka pun pergi. Melihat itu, Kevin dan lainnya mengejar Vicious Six. Di sisi lain, Otto telah sampai di San Francisco, tepatnya di acara festival Tahun Baru Cina. Sementara Walt yang sampai di rumah terkejut melihat rumahnya yang telah hancur berantakan. Dia mengetahui nih bahwa ini semua ulah Vicious Six. Hal itu membuatnya sedih. Di situ Gru mencoba menyemangatinya bahwa sekarang dia memiliki Gru, tapi Walt menganggap Gru hanya seorang anak-anak dan mengusirnya pulang. Mendengar itu Gru merasa sedih nih dan pergi dari sana. Di perjalanan Gru melewati festival. Di sana dia melihat Otto dan ternyata Otto berhasil mendapatkan batu zodiak yang membuat Gru senang. Gru berniat akan memberikan batu itu kepada Walt. Tiba-tiba Vicious Six muncul dan merebut kembali batu zodiak. Secara bersamaan datanglah Aviel yang akan menangkal Vicious di sana karena telah mencuri batu zodiak itu. Tapi ternyata Bele mengeluarkan kekuatan batu zodiak yang membuat para anggota Vicious berubah menjadi kuat. Lalu Gru diikat di antara jarum jam raksasa di kota. Kevin dan lainnya sampai dan akan menyelamatkan Gru, tapi mereka malah diubah menjadi binatang oleh Bele. Tiba-tiba datanglah Walt yang akan menyelamatkan Gru. Pertarungan pun terjadi nih di antara mereka. This army! Yang awalnya para minion tidak bisa melawan Vicious, hingga mereka mengeluarkan kekuatan kungfunya dan berhasil melawan anggota Vicious. Sementara itu Otto berhasil menyelamatkan Gru. Lalu Walt berusaha melepaskan batu zodiak di tubuh Bele, tapi tidak berhasil. Dia terkena api naga Bele. Kemudian Vicious mencoba membunuh Gru. Untung aja Kevin dan lainnya melindunginya. Akhirnya batu zodiak itu terlepas dan Gru mengembalikan kekuatan batu itu kembali. Hingga akhirnya Vicious menjadi tikus dan para minion kembali ke wujudnya. Hingga akhirnya Aviel menangkap Vicious. Sementara Gru sedih nih melihat Walt yang sekarat. Di akhir film terlihat Gru dan juga minion menghadiri pemakaman Walt yang sudah meninggal. Tapi ternyata Walt masih hidup dan peti itu berisi banyak pisang. Selesai pemakaman, Gru bertemu pemimpin Aviel yang memperingatkan Gru untuk menjadi anak baik. Setelah itu Gru naik nih ke atas mobil di mana Walt sudah menunggunya. Dia sangat senang Walt masih hidup dan Walt meminta Gru untuk melakukan kejahatan yang hebat nantinya, yaitu mencuri bulan. Akhirnya film pun selesai. Di awal film diperlihatkan para turis yang melihat salah satu keajaiban dunia, yaitu piramid di Mesir. Lalu salah satu anak yang sedang asik bermain terlihat melewati batas pengunjung. Kemudian para polisi mencoba menghentikan anak itu, namun dia malah terjatuh di atas piramida. Ternyata piramida ini telah dicuri dan diganti oleh sebuah balon berbentuk piramid, hingga membuat seluruh orang di dunia heboh dan penasaran siapa sosok pencuri piramida tersebut. Lalu diperlihatkan seorang pria bernama Gru. Dia sedang membeli kopi, namun karena tak ingin mengantri, dia membekukan semua orang dengan senjatanya. Gru mempunyai mobil yang sangat besar dan dia tidak suka bersosialisasi dengan tetangganya. Gru ini juga mempunyai anjing bernama Kyle. Sesampainya di rumah, Gru hendak makan, namun bel berbunyi. Ternyata ada 3 anak dari panti asuhan yang menjual kue. Mereka ini menawarkan kue kepada Gru, namun Gru tidak mau membelinya dan mereka pun akhirnya pergi. Lalu di layar muncullah Dr. Nefario, seorang ilmuwan sekaligus partner kerjanya. Dia mengabarkan bahwa salah satu penjahat telah berhasil mencuri piramid. Mendengar itu, Gru merasa diremehkan sebagai penjahat. Kemudian akhirnya Gru mendatangi ruang rahasianya. Terlihat di sana dia mempunyai anak buah yang banyak nih, yaitu minions.
Guru ini mengumpulkan para minions untuk memberitahu seorang penjahat yang mengambil piramida. Guru yang tak mau kalah dengan penjahat itu, dia memberitahu rencana besarnya kepada minion, yang mana untuk mencuri alat sinar pengecil di sebuah lab rahasia. Dengan alat itu dia akan mencuri bulan agar dia menjadi penjahat terhebat di dunia. Di sisi lain, 3 anak itu kembali ke panti asuhan yang dikelola oleh Nyonya Hetty. Dan ketiga anak itu bernama Margot, Edith, dan Agnes. Terlihat Nyonya Hetty ini marah karena penjualan kue mereka sedikit. Keesokan harinya, Gru ditelepon oleh ibunya. Dia meremehkan Gru yang kalah dari penjahat yang berhasil mencuri piramida. Setelah itu, Gru ke sebuah bank yang di dalamnya terdapat bank khusus penjahat untuk mendanai misinya. Sambil menunggu, Gru didatangi oleh penjahat pemula bernama Vector. Dia terus berbicara kepada Gru namun dihiraukannya. Setelah itu, Gru bertemu pemilik bank bernama Tuan Perkins. Di sini Gru berniat meminjamkan uang untuk membuat roket dan melancarkan aksi terhebatnya mencuri bulan. Namun di sini Perkins tak mau mendanainya sebelum Gru berhasil mencuri alat sinar pengecil tersebut. Dan Perkins memberitahu Gru bahwa Vector sang penjahat pemula yang berhasil mencuri piramida tersebut. Mengetahui itu, Gru yang kesal bertemu dengan Vector langsung membekukannya. Setelah itu, Gru dan minion mendatangi lab rahasia untuk mencuri alat sinar pengecil. Akhirnya Gru berhasil mendapatkan alat itu, namun tiba-tiba ada pesawat lain yang mencurinya. Ternyata itu adalah Vector. Aksi kejar-kejaran pun terjadi nih antara Gru dan juga Vector. Hingga Vector menggunakan alat itu dan mengecilkan pesawat milik Gru. Besoknya Gru menyusup ke rumah Vector untuk mencuri kembali alat sinar pengecilnya. Di sini beberapa kali Gru gagal melewati keamanan di sana. Lalu terlihat Margot dan lainnya dengan mudah masuk ke dalam rumah Vector untuk menjual kue mereka. Melihat itu, Gru mendapatkan ide untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini akhirnya Gru mendatangi panti asuhan milik Nyonya Hetty untuk mengadopsi ketiga anak itu. Dia berbohong nih atas pekerjaannya sebagai dokter gigi dan membuat Nyonya Hetty menyetujuinya. Terlihat Margot dan lainnya sangat senang akan diadopsi. Mereka berharap orang tua angkat mereka orang yang baik. Tapi saat melihat Gru mereka sangat terkejut. Setelah itu mereka akhirnya sampai di rumah Gru yang sangat menyeramkan. Dan ternyata mereka ingat nih pernah ke rumahnya menawarkan kue. Saat masuk ke dalam rumah, Kyle menyerang Gru nih. Namun terlihat Agnes menyukai Kyle. Di sana mereka melihat-lihat benda di rumah dan membuat kekacauan di sana. Karena itu Gru membuat beberapa aturan dan larangan bagi mereka agar tidak mengganggu pekerjaannya. Kemudian di sini Dr. Nefario mempresentasikan robot kue buatannya. Namun ternyata robot itu tak sesuai keinginan Gru. Di sisi lain, Margot dan lainnya sedang mencari Gru. Tak sengaja Agnes menekankan tombol menuju ruang rahasia. Kembali ke Dr. Nefario yang menguji ramuan anti gravitasi ke salah satu minions dan menunjukkan robot kue yang diinginkan Gru. Tiba-tiba Margot dan lainnya tiba di sana. Gru meminta mereka kembali ke atas, namun mereka semua membuat kekacauan. Hingga tersengaja boneka unicorn milik Agnes tertembak laser penghancur. Hal itu membuat Agnes sedih dan meminta boneka unicorn yang baru kepada Gru. Lalu di sini Gru menyuruh minion tim Mark dan Phil untuk mengembalikan boneka unicorn baru untuk Agnes. Kemudian Mark dan lainnya sampai di mall untuk mencari boneka unicorn. Namun di sana mereka malah bersenang-senang. Sementara minion Sword dan Jerry diperintahkan untuk mengawasi Margot dan lainnya. Tapi di sini Gru memergoki mereka asik bermain. Lalu Gru menyuruh mereka tidur. Agnes minta Gru membacakan dongeng. Tapi Gru tidak mau nih dan sangat cuek kepada mereka. Malam harinya Mark menemui Agnes untuk memberikannya sikat WC yang dikira mereka boneka unicorn. Tapi Agnes tetap menerimanya. Besoknya Gru meminta anak-anak menjualkan kue, namun mereka menolak karena ada kelas tari. Di sini Gru terus memaksa mereka hingga akhirnya Gru menemani mereka latihan tari.
Di sana, Agnes memberikan Gru sebuah tiket konser pertunjukan mereka nantinya dan meminta Gru berjanji menghadiri pertunjukan tersebut. Setelah kelas tari selesai, mereka mendatangi rumah Vector. Gru menjalankan misinya dengan menyuruh mereka menjual kue. Di sini Vector tanpa curiga menerima Margo dan lainnya masuk ke dalam rumahnya. Nah, saat Vector sibuk akan membayar, kue tersebut berubah menjadi robot untuk membantu Gru menyusup masuk dan mencuri alat pengecilnya. Gru dan Minion berhasil mendapatkan alat pengecil, namun robot kue menutup jalan keluar dan membuat mereka terjebak di sana. Mereka mencari jalan keluar lain sebelum ketahuan oleh Vector. Hingga akhirnya Gru dan Minions berhasil keluar membawa alat pengecil. Tapi di perjalanan, Agnes melihat taman bermain dan ingin ke sana. Lalu di sini Gru mempunyai ide meninggalkan mereka di sana. Namun saat mereka menaiki roller coaster, penjaga meminta Gru menemani mereka menaikinya. Setelah itu mereka bermain menembak alien untuk mendapatkan boneka unicorn. Tapi beberapa kali mereka selalu gagal menembaki alien. Nah, karena Agnes sangat menginginkan boneka itu, Gru membantu menembaki alien tersebut. Akhirnya Gru berhasil menembaki alien dengan senjatanya hingga tempat itu hancur dan mendapatkan boneka unicorn itu. Setelah bersenang-senang, mereka pun pulang. Terlihat Dr. Nefario meminta Gru fokus dengan misinya. Lalu di sini Gru mengabarkan Tuan Perkins bahwa dia berhasil mendapatkan alat pengecil. Kemudian dia mempresentasikan misinya, tapi datanglah Agnes dan lainnya mengganggu presentasinya. Di sini Gru menyuruh mereka diam. Kemudian Gru melanjutkan presentasinya, namun Perkins mengatakan rencananya bagus. Tapi dia tetap tak mau mendanainya karena Gru tak akan berhasil menjalankan misi tersebut. Mendengar itu, Gru mengingatkan kenangan lamanya yang selalu diremehkan oleh ibunya. Setelah itu, Gru menemui Minions untuk memberitahu bahwa mereka gagal mencuri bulan karena tak ada uang untuk membeli roket. Kemudian Agnes dan lainnya mendatangi Gru memberikan celengan mereka dengan niat membantu Gru untuk melanjutkan misinya. Melihat itu, para Minions ikut menyumbangkan uang mereka. Lalu mereka bersama-sama membuat roket sendiri untuk pergi ke bulan. Terlihat Gru mulai dekat dengan anak-anak, dari menyiapkan makanan untuk mereka, mencuci baju, hingga membuat mereka saling akrab. Di sisi lain, Perkins memanggil Vector yang ternyata Vector adalah anaknya. Perkins memarahi anaknya karena alat pengecil berada di tangan Gru. Di sini Vector baru menyadari itu dan akan mengambilnya kembali. Kemudian Gru menyuruh anak-anak untuk tidur. Namun mereka meminta Gru menceritakan buku dongengnya. Lalu Gru pun menceritakan dongeng tentang kucing hingga mereka tertidur. Di sisi lain, para Minion sedang asik bermain. Mereka terkejut melihat pesawat Gru kembali membesar. Besoknya saat Gru dan anak-anak sedang bermain, datanglah Nyonya Hetty ke sana untuk membawa anak-anak kembali. Ternyata Dr. Nefario lah yang menelpon Nyonya Hetty agar Gru bisa fokus dengan misinya. Mendengar itu, anak-anak kecewa dengan Gru karena mengembalikan mereka ke panti asuhan. Setelah itu, Gru merasa sedih kesepian nih menjalani hari-hari tanpa anak-anaknya. Hingga tiba saatnya Gru untuk pergi ke bulan. Datanglah Minion memberikan tiket pertunjukan tari yang diadakan hari ini. Namun Gru menolak, lalu Minion menaruh di kantongnya. Kemudian Gru menaiki roket untuk pergi ke bulan. Terlihat Vector diam-diam menyusup ke roketnya. Namun Gru berhasil menyetrum Vector dan dia kembali jatuh ke bawah. Setelah itu Gru berhasil sampai di luar angkasa dan mulai mengecilkan bulannya. Akhirnya Gru berhasil mewujudkan impiannya mendapatkan bulan. Tapi dia melihat tiket pertunjukan tari dan berencana datang ke acara itu.
Sementara itu minion yang terkena sinar pengecil kembali seperti semula. Hal itu membuat Dr. Nefario terkejut karena efek sinar pengecil hanya sementara. Dan di situ dia mencoba memberitahukan Gru. Di sisi lain, Agnes dan lainnya berharap datang ke pertunjukan mereka. Sementara Gru dengan cepat menuju tempat lokasi pertunjukan anak-anak. Akhirnya pertunjukan mereka pun dimulai. Terlihat nih Vector datang ke sana. Singkat cerita, Gru sampai di sana namun pertunjukan telah selesai. Lalu Gru menyadari nih bahwa anak-anak diculik oleh Vector. Kemudian Gru mendatangi rumah Vector, dia meminta Bulan untuk ditukar dengan anak-anaknya. Tapi setelah diberikan, Vector tidak melepaskan anak-anak. Hal itu membuat Gru marah dan masuk ke dalam. Di sini Vector kabur dengan pesawat sekaligus membawa anak-anak, dan Gru mencoba menaiki pesawat tersebut. Hingga tiba Dr. Nefario menggunakan pesawat menyelamatkan Gru yang hampir terjatuh. Lalu di sini Dr. Nefario menjelaskan nih bahwa efek dari sinar pengecil sementara dan bulan akan kembali menjadi besar. Mendengar itu, Gru mencoba menyelamatkan anak-anak karena bulan tersebut berada di dalam pesawat Vector. Sementara itu, bulan sudah mulai kembali membesar. Lalu Gru meminta maaf kepada anak-anak dan menyuruh mereka untuk melompat ke pesawatnya. Di sini Agnes dan Edith melompat, namun Margot tertangkap oleh Vector. Tapi Bulan mendorong Vector hingga mereka hampir terjatuh. Di sini Gru berusaha menolong Margot yang hampir terjatuh. Hingga akhirnya Gru berhasil menyelamatkan Margot dibantu oleh para minion. Sementara Vector terbawa oleh bulan yang sudah menjadi besar dan terbawa keluar angkasa. Di berita dihebohkan tentang bulan yang dicuri sudah kembali. Setelah itu Gru menceritakan buku dongeng baru kepada anak-anak, yang ternyata buku itu ciptaannya. Dongeng tersebut menceritakan kisah unicorn mempunyai 3 anak kucing yang sudah merubah hatinya dan menyayangi 3 anak kucing itu. Anak-anak pun akhirnya tertidur, lalu Gru memberikan ciuman dan pelukan untuk mereka. Tak mau kalah, para minion pun ingin mendapatkan ciuman dari Gru. Besoknya Gru dan lainnya menonton pertunjukan tari anak-anak. Di akhir film diperlihatkan Gru dan para minion ikut menari bersama, dan mereka pun akhirnya bersenang-senang. Di awal film diperlihatkan sebuah lab rahasia di kutub utara. Tiba-tiba datanglah penjahat yang menggunakan magnet raksasa mengambil semua benda beserta lab di sana. Di sisi lain terlihat Gru sedang mengadakan pesta ulang tahunnya Agnes. Banyak anak-anak yang turut hadir. Lalu Edith dan Margot melakukan atraksi sulap bersama minion, dan Gru berpura-pura menjadi peri untuk meriahkan acara tersebut. Kemudian datanglah teman Gru bernama Jillian. Dia mengenalkan seorang gadis untuk menjadi pacarnya. Namun di sini Gru menolaknya. Setelah acara selesai, ada seorang wanita mendatangi Gru. Dia bernama Lucy dari agen rahasia yaitu AVL. Dia meminta Gru untuk ikut dengannya, tapi Gru tidak mau. Hingga akhirnya Lucy menggunakan lipstik penyengat yang membuat Gru pingsan dan membawanya pergi. Lalu 2 minion melihat itu langsung mengejar mobil Lucy. Tapi 2 minions itu malah ikut terbawa oleh Lucy. Dia masuk ke dalam lautan dan ternyata di sanalah markas dari AVL berada. Lalu Gru yang sadar disambut oleh pemimpin agen rahasia bernama Ramsbottom.
Ternyata Aviel ini adalah agen rahasia anti penjahat yang bertugas melawan kejahatan yang berskala global. Mereka ini terpaksa menyeret paksa Gru untuk memintanya bekerja sama dengan Aviel agar menangkap penjahat yang mencuri lab rahasia beserta serum PXL47, yaitu serum yang akan membuat berubah makhluk menjadi ganas. Jika serum itu di tangan yang salah akan menjadi senjata mematikan di muka bumi. Mereka melacak serum tersebut yang berada di sebuah mall, dan ternyata salah satu pemilik toko adalah penjahat tersebut. Di sini Gru diminta untuk menyamar menjadi pegawai salah satu toko. Karena Gru mantan penjahat, maka dia akan mudah mengenal penjahat itu. Namun di sini Gru menolak bergabung nih karena dia fokus dengan bisnis jelinya. Tapi di sini Lucy mencoba meyakinkan Gru sebelum dirinya pergi. Sesampainya di rumah, Edith mengatakan tak mau berkencan karena takut dengan wanita. Lalu Gru mengingatkan masa kecilnya yang ditakuti oleh para wanita. Lalu Gru lanjut menidurkan anak-anaknya. Kemudian Gru ke ruangan bawah tanah, terlihat para minions yang membuat jelly dari buah-buahan. Gru mencicipi produk jelly di sana, tapi rasanya tidak enak. Hal itu membuat Dr. Nefario sedih karena produksinya gagal dan merindukan pekerjaan sebagai penjahat lagi. Kemudian Dr. Nefario mengundurkan diri dari tempat Gru karena mendapat tawaran pekerjaan lain yang diinginkan. Mau tidak mau, Gru merelakan Dr. Nefario pergi. Kemudian Gru dan para minions melakukan upacara perpisahan di sana. Terlihat semua sangat merasa sedih. Setelah itu terlihat minion yang sedang bersih-bersih. Tiba-tiba nih datanglah tamu dan minions itu langsung menghilang. Besoknya Gru memberitahu anak-anak tentang pekerjaan barunya sebagai agen rahasia. Lalu Gru dan ketiga minions mendatangi mall untuk menyamar sebagai pemilik toko kue. Saat memasuki toko, Gru kaget nih melihat Lucy di sana. Ternyata dia akan menjadi partner kerja Gru. Lalu di sini Gru tak lupa mengenalkan para minionsnya. Setelah itu mereka memulai aksinya dengan mematahi semua pegawai di sana. Tapi tiba-tiba datanglah pemilik restoran bernama Eduardo. Dia mengundang mereka untuk datang ke pestanya dan memesan kue di sana. Setelah Eduardo pergi, Gru mengenali wajah Eduardo yang mirip dengan El Mako, seorang penjahat legenda yang sangat hebat dan berhasil mencuri bank dengan tangan kosong. Namun dirinya telah tewas mengenaskan nih masuk ke dalam Gunung Merapi. Gru mencurigai nih bahwa penjahat lab adalah El Mako karena jasadnya tak pernah ditemukan. Kemudian mereka membuat rencana untuk diam-diam masuk ke dalam restorannya dan menemukan serum PX47. Terlihat minions yang asik berpesta, lalu Gru datang meminta dua minions untuk menidurkan anak-anak. Setelah menidurkan Agnes, dua minions asik bermain. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di luar. Lalu mereka mengecek di luar, ternyata itu hanya seekor kucing. Tapi nih muncullah cahaya yang menarik mereka ke atas. Di sisi lain, Gru dan Lucy menyelinap masuk ke dalam restoran. Tapi Gru tak sengaja terkena jebakan dan muncullah seekor ayam yang menyerang Gru. Untung aja Lucy berhasil menghentikan ayam tersebut. Kemudian Gru memeriksa barang di sana dan menemukan sebuah berangkas yang mereka pikir ada serum tersebut. Tapi nih ternyata di dalamnya hanya sebuah rahasia resep sambal. Kemudian Eduardo datang dan kaget nih melihat kekacauan di restorannya. Gru dan Lucy mencoba kabur dari sana. Dua minions yang sudah menunggu di mobil mencoba menjemput Gru dan Lucy. Kemudian mereka berhasil kabur dari sana. Besoknya truk es krim lewat di depan rumah Gru. Para minions yang melihat itu mendatangi truk es krim tersebut untuk membelinya. Tapi tiba-tiba truk itu menyedot semua minions di sana.
Di sisi lain, Gru dan Lucy lanjut mengawasi pemilik toko rambut. Namun saat mengintai, tak sengaja Gru jatuh dan bertemu dengan anak-anak. Lalu Agnes terpana melihat Lucy di sana. Mereka mengira Gru sedang berkencan. Kemudian di sini Gru meminta mereka bermain dan tidak mengganggunya. Agnes dan Edith asik mengumpulkan koin di air mancur, sedangkan Margot bertemu dengan remaja bernama Antonio. Lalu mereka pergi berdua untuk saling mengenal. Di sisi lain, Gru memasuki toko rambut untuk menemukan hal mencurigakan di sana. Saat melihat-lihat, Edith dan Agnes mendatangi Gru untuk memberitahukan bahwa Margot sedang berkencan. Gru yang panik mencari keberadaan Margot hingga masuk ke dalam restoran Eduardo. Dan di sini dia menyuruh Margot pulang. Lalu muncullah Eduardo yang menampilkan tarian untuk menghibur pelanggan di sana. Dia senang nih melihat Gru di sana. Ternyata Antonio adalah anak dari Eduardo. Terlihat ayah milik Eduardo mencurigainya. Kemudian di markas, Gru memberitahu pimpinan nih bahwa Eduardo adalah El Mako dan meyakini bahwa dialah pencuri serum tersebut. Namun pimpinan tak bisa menangkapnya karena kurangnya bukti. Gru pun akan membuktikannya bahwa El Mako lah pencuri serum. Di sisi lain, para minions yang diculik berada di sebuah pulau. Terlihat mereka asik bersenang-senang. Kemudian Gru didatangi Jillian yang mengenalkan temannya bernama Shannon. Lalu Kyle memberikan rambut palsu untuk Gru pakai. Akhirnya mereka pun mulai nih berkencan di sebuah restoran. Lucy yang masuk ke restoran melihat Gru di sana. Saat Gru sedang asik mengobrol, penyamaran Gru yang memakai wig hampir ketahuan oleh Shannon. Melihat itu, Lucy mencegahnya dengan membius Shannon dari jauh. Kemudian Lucy menghampiri Gru dan memberitahu itu ulahnya. Akhirnya di sini mereka mengantar Shannon pulang. Terlihat Gru semakin dekat dan akrab dengan Lucy. Dia juga mengatakan nih bahwa menyukai Gru apa adanya. Besoknya Gru mengawali hari dengan bahagia. Dia merasakan jatuh cinta kepada Lucy. Di sepanjang jalan dia berubah menjadi akrab hingga menyapa semua orang di sana. Sesampainya di mall, Gru bertemu dengan Ramsbottom. Ternyata agen AVL ini telah menemukan serum yang dicuri berada di toko rambut. Namun pemilik toko mengelak karena merasa telah dijebak oleh seseorang. Kemudian Ramsbottom mengatakan bahwa misi Gru membantu AVL telah selesai dan Lucy akan pindah ke Australia untuk tugas barunya. Di sini Lucy pun menghampiri Gru untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Dan Lucy juga memberikan kenangan nih berupa listrik setrum miliknya. Kemudian akhirnya mereka pun berpisah. Hal itu membuat Gru menjadi sedih karena baru saja dia merasakan jatuh cinta. Di sepanjang perjalanan pulang, sikapnya berubah menjadi jahat kepada orang yang ditemuinya. Di rumah, Gru merenungi kesedihannya. Lalu Agnes menghampirinya. Di sini Gru sadar nih bahwa dirinya menyukai Lucy dan ingin bersamanya. Tapi tidak akan bisa karena Lucy akan pergi jauh. Di sini Agnes memberikan solusi kepada Gru untuk menelpon Lucy dan mengatakan perasaannya sebelum terlambat. Lalu Gru berlatih dengan minions untuk menyatakan cinta kepada Lucy. Namun saat mencoba menelpon Lucy, dia tak sanggup melakukannya hingga membakar teleponnya. Para minions pun datang memadamkan api di sana. Sementara itu di tempat para minions diculik, salah satu minion tiba-tiba masuk ke dalam ruang rahasia. Ternyata mereka disuntikan serum nih, yang mana itu sebagai eksperimen. Dua minions itu pun berubah menjadi ganas dan berwarna ungu. Malam harinya Gru dan anak-anak menghadiri pesta Eduardo. Di sini Gru terlihat kesal melihat kedekatan Margot dan Antonio. Mereka asik berdansa bersama dan Gru terus memisahkan mereka berdua. Setelah itu Gru kembali bersedih. Lalu Eduardo mendekatinya untuk menghibur Gru. Kemudian Eduardo pun pergi karena mencurigakan Gru mengikutinya. Dan benar aja nih, Eduardo masuk ke dalam ruang rahasia menggunakan kata sandi. Lalu Gru mencoba masuk ke dalam sana dengan memecahkan kata sandi untuk masuk. Beberapa kali Gru salah nih dan terkena jebakan di sana, hingga akhirnya dia berhasil membuka ruang rahasia tersebut. Di sisi lain, Lucy dalam perjalanan ke Australia menaiki pesawat. Namun Lucy terbayang-bayang wajah Gru di sana, hingga dia sadar nih bahwa tidak bisa terpisah dari Gru. Lalu Lucy memutuskan untuk terjun dari pesawat untuk menemui Gru. Kembali ke Gru yang masuk ke ruang rahasia. Di sana dia melihat magnet raksasa sebagai senjata penjahat yang mencuri lab. Dan dugaannya benar nih bahwa Eduardo adalah El Mako. Yang ternyata nih ada Dr. Nevario di sana yang ternyata bekerja sama dengan El Mako.
Kemudian mereka menunjukkan eksperimen para minions yang berubah menjadi agresif. Jadi selama ini para minions yang menghilang diculik oleh El Mako. Kemudian El Mako mengajak Gru bekerja sama dengan mereka nih untuk menguasai dunia menggunakan para minions yang ungu. Namun di sini Gru menolak, tak mau menjadi penjahat dan pergi dari sana. Lalu El Mako melepaskan salah satu minionsnya untuk mengejar Gru. Setelah itu Gru mengajak anak-anaknya untuk pulang. Dan terlihat Margo sedih nih melihat Antonio mendekati gadis lain. Saat Gru pulang, datanglah Lucy ke pesta El Mako. Ayah milik El Mako langsung menyerang Lucy dan mengambil dompetnya. Hingga akhirnya El Mako mengetahui bahwa Lucy dari agen rahasia untuk menangkapnya. El Mako pun menahan Lucy nih, dan Dr. Nefario melihat itu semua. Sesampainya di rumah, Gru dihubungi oleh Dr. Nefario yang memberitahukan bahwa Lucy ditangkap oleh El Mako. Kemudian Gru membawa 2 minions untuk menyelamatkan Lucy. Sementara itu El Mako sudah mengumpulkan para minions ungu di luar rumahnya. Lalu salah satu minions ungu sudah sampai di rumah Gru, langsung menyerang Margo dan Agnes di sana. Don't see anything. Kemudian mereka kabur ke ruang bawah tanah, namun minion ungu mengikuti mereka. Hingga akhirnya Dr. Nefario datang membiuskan obat penawar dan membuat minion itu kembali seperti semula. Kemudian Dr. Nefario menuangkan obat penawar ke semua jelly untuk mengembalikan semua minion seperti semula. Sementara itu 2 minions berakting menjadi minions ungu dan menyandra Gru untuk masuk ke dalam rumah El Mako. Captured me! Namun penyamaran mereka diketahui dan para minions ungu menyerang mereka. Saat terpojok, datanglah Dr. Nefario menyemprotkan jelly penawar kepada para minions. Dan para anak-anak pun ikut membantu mereka mengubah minion seperti semula. El Mako semakin marah melihat Dr. Nefario yang membantu Gru. Lalu Gru menanyakan keberadaan Lucy kepadanya. Dan ternyata Lucy diikat di sebuah roket beserta hiu dan akan diterbangkan ke Gunung Merapi. Tapi remote-nya terjatuh oleh minions. Kemudian El Mako meminumkan serum itu agar dirinya berubah menjadi monster kuat dan menyerang Gru. Di sini Gru berusaha menghindari serangannya dan menggunakan lipstick serum hingga membuat El Mako pingsan. Namun dia kembali sadar, lalu Dr. Nefario menembakkan senjata bau dan membuat El Mako kembali pingsan. Di sini Gru mencoba melepaskan Lucy dari roket, namun ayam El Mako memencet remote roket dan membuat roket meluncur lagi. Gru dan Lucy terbawa roket. Gru yang merasa tak selamat mengajak Lucy berkencan dan Lucy pun menerimanya. Kemudian di sini Gru dan Lucy melompat sementara roket meledak di Gunung Merapi. Akhirnya Lucy dan Gru yang jatuh ke laut berhasil selamat dan mereka akhirnya merasa bahagia. Di akhir film, beberapa bulan kemudian Gru dan Lucy menikah nih dan dihadiri oleh semua orang. Agnes berterima kasih karena Lucy menjadi ibu barunya. Mereka pun berpesta dan foto bersama. Di awal film terlihat sebuah tayangan di TV. Seorang aktor cilik bernama Brad. Ia memerankan tokoh penjahat. Aksinya membuat banyak orang di seluruh dunia menyukainya. Hingga Brad tumbuh menjadi remaja dan semua orang tidak menyukai dirinya karena penampilannya yang berubah. Hal itu membuat karirnya hancur dan dia pun menghilang. Beberapa tahun kemudian Brad telah dewasa. Dan sekarang dia menjadi penjahat sungguhan dengan dibantu robotnya bernama Cleve.
Dia melancarkan aksi pencuriannya dengan menyelam dan menyusup ke sebuah kapal. Dengan mudahnya dia berhasil mengalahkan penjaga menggunakan permen karet yang mengembang. Di sisi lain, di kantor agen anti penjahat yaitu AVL mengetahui aksi Brad yang akan mencuri berlian. Lalu pimpinan menyuruh agen terdekat untuk menghentikan Brad. Kemudian Gru dan Lucy lah yang bertugas menghentikan Brad. Mereka secepat mungkin menuju kapal tersebut. Sementara itu Brad berhasil menyusup ke dalam mencuri berlian dan Gru berusaha naik ke atas kapal. We can make it! Get ready for... Di situ Gru berhasil naik ke atas kapal sementara minion terlempar ke arah pantai. Gru menghentikan Brad hingga mereka bertarung di sana. Akhirnya Gru mendapatkan kembali berlian, namun kapal terbawa terbang hingga sampai di pemukiman. Lalu Brad bangkit kembali dan menyerang Gru menggunakan senjata pianonya. Gru berhasil selamat bersama dengan berlian itu, namun Brad melarikan diri pergi dari sana. Gru merasa malu nih karena pakaian terlepas oleh serangan Brad. Keesokan harinya, Gru dan juga Lucy pergi ke kantor AVL. Sesampainya di sana, rapat pun dimulai dengan pengumuman pemimpinan Ramsbottom akan pensiun dan diganti oleh Valerie. Lalu dia langsung memecat Gru dan juga Lucy nih karena telah gagal menangkap Brad. Mereka pun diusir dari kantor AVL dan kembali pulang ke rumah dengan wajah sedih. Sesampainya di rumah, mereka diberi kejutan oleh Agnes, Edith, dan juga Margo. Mereka membangun rumah pohon untuk Gru dan juga Lucy sebagai hadiah untuk honeymoon mereka. Setelah itu, mereka makan sup jelly buatan Agnes yang tidak enak. Kemudian Gru memberitahu anak-anak bahwa dia dan juga Lucy sudah dihentikan bekerja di AVL. Mendengar itu, mereka pun sedih. Lalu Gru juga mendatangi para minion yang bosan dan ingin melakukan pekerjaan sebagai penjahat kembali. Terlihat Dr. Nefario tidak sengaja membekukan senjatanya sendiri. Di situ Gru menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi penjahat lagi. Hal itu membuat para minion berhenti bekerja dengannya. Lalu Dave dan juga Jerry yang tidak tahu apapun tetap tinggal di sana. Scene berganti nih ke Prancis yang kedatangan seorang ahli berlian yang mau mengecek keasliannya. Tapi ternyata dia adalah Brad yang menyamar. Dia ini membuat penjaga di sana pingsan dan mencuri berlian itu kembali. Malam harinya ada seorang kakek yang menanyakan rumah Gru ke para minion di sana, tapi mereka tidak memberitahunya. Besoknya terlihat Agnes menjual boneka unicorn kesayangannya dengan niat untuk membantu Gru mencari uang. Hal itu membuat Gru tersentuh nih. Tiba-tiba datanglah kakek yang semalam akhirnya bertemu dengan Gru. Belum selesai mengatakan apapun, Gru mengusir kakek itu dengan senjatanya. Tapi si kakek itu kembali. Dia bernama Fritz. Ia memberitahu Gru bahwa dia memiliki saudara kembar dan ayahnya baru saja meninggal. Awalnya Gru tidak percaya, namun setelah melihat foto bayinya dia percaya. Kemudian Gru mendatangi ibunya menanyakan tentang saudara kembarnya. Di sini ibunya jujur bercerita bahwa ibu dan ayahnya berpisah hingga masing-masing membawa satu anak dan mereka berjanji tidak akan bertemu lagi. Setelah itu Gru dan juga keluarganya menaiki pesawat untuk pergi menemui saudaranya yang diantar oleh Fritz si kepala pelayan. Saat mendarat di Fredonia, terlihat banyak babi sebagai bisnis milik keluarganya. Mereka akhirnya memasuki rumah yang besar nih seperti istana. Dan akhirnya Gru bertemu saudara kembarnya bernama Drew. Terlihat dia berbeda dengan Gru karena memiliki rambut yang lebat. Di situ Drew mengenalkan dirinya kepada Lucy dan mencoba mengakrabkan diri kepada anak-anak. Dia juga menyuruh Fritz untuk mengajak anak-anak jalan-jalan. Sementara Drew mendekatkan diri dengan Gru. Kemudian Drew membawa Gru ke ruangan rahasia yang ternyata peternakan babi hanya kedok mereka saja. Dan ternyata bisnis asli keluarganya adalah sebagai penjahat. Dan ayahnya terkenal sebagai penjahat hebat dengan sebutan teror botak. Di sini Drew meminta Gru mengajarinya sebagai penjahat seperti dirinya. Tapi Gru menolak karena sudah tidak melakukannya. Lalu Drew menunjukkan mobil penjahat peninggalan ayah mereka. Melihat itu Gru bersemangat menaikinya dan mereka pun berkeliling dengan mobil tersebut. And it's a hybrid!
Di sisi lain, Lucy dan anak-anak pergi ke festival keju. Di sana Agnes dan juga Edith menginginkan permen, lalu Lucy memberi mereka uang banyak untuk membelinya. Margo mengatakan bahwa Lucy sebagai ibu sesekali tidak apa, harus tegas kepada anak-anak. Setelah itu mereka menonton pertunjukan tari keju. Terlihat semua anak laki-laki mendapatkan pasangan memakan keju, dan tersisa satu anak yang tidak mendapatkan pasangan. Kemudian Lucy meminta Margo berpasangan dengan anak itu. Awalnya Margo menolak hingga Lucy tegas menyuruhnya, dan Margo pun mendekati anak itu dan menjadi pasangannya. Kemudian Lucy baru menyadari Agnes dan juga Edith tidak ada di sisinya. Ternyata mereka pergi ke bar untuk melihat tanduk unicorn. Pemilik bar memberitahu bahwa unicorn benar-benar ada di dalam hutan. Mendengar cerita itu membuat Agnes terkesima hingga menjerit. Lucy pun mendengar jeritannya langsung masuk ke bar dan menghajar semua orang. Dia mengira Agnes dijahati oleh mereka, lalu mereka pun pergi dari sana. Kembali ke Gru dan juga Drew nih, sampai di depan mobil penjual lollipop. Drew mencuri 2 lollipop dan alarm mobil berbunyi. Polisi pun datang dan mereka kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka lolos dari kejaran polisi. Di sisi lain, para minion yang sudah berjalan cukup lama dan kelaparan. Mereka melihat kurir pengantar pizza, lalu mereka mengejarnya. Di situ para minion mengikuti kurir pizza hingga masuk tanpa izin ke dalam gedung, dan petugas mengejarnya. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam studio audisi menyanyi. Mau tidak mau mereka pun bernyanyi di sana. Juri dan juga para penonton semua bersorak menyukai nyanyian mereka. Namun para petugas datang dan menangkap para minion. Di sisi lain, Drew meminta sekali lagi melakukan pencurian. Lalu Gru mempunyai ide mengajaknya mencuri berlian yang berada di tangan Brad. Terlihat para minion menjadi tahanan di penjara. Mereka menjadi preman yang ditakuti oleh para tahanan di sana. Lalu Mel sebagai pemimpin para minion tiba-tiba teringat kembali kenangannya bersama Gru. Hal ini membuatnya rindu dan memutuskan para minion akan kembali kepada Gru. Di sisi lain, Brad berencana menghancurkan Hollywood sebagai aksi balas dendam karena dahulu karirnya hancur atas pembatalan series filmnya. Dia akan membuat cerita di filmnya menjadi kenyataan, yaitu menjadi penjahat yang menggunakan robot raksasanya dengan senjata permen karet yang mengembang dan memakai berlian sebagai senjata lasernya. Keesokannya, Agnes dan juga Edith pergi ke hutan yang katanya tempat beradanya unicorn. Agnes memancing unicorn menggunakan permen di sana. Di sisi lain, Gru dan juga Drew menyusun rencana untuk aksi pencurian ke markasnya Brad. Di situ Gru membagi tugas dan menyuruh Drew menunggu di kapal nantinya. Setelah itu Drew menunjukkan kostum mendiang ayahnya untuk dipakai mereka. Lalu Margo kedatangan tamu anak laki-laki yang di acara festival bernama Nico. Dia mengira Margo tunangannya karena sebelumnya Margo mau berpasangan dengannya. Di situ Margo tidak suka dan Lucy menyuruh Nico pulang. Tapi dia kembali membawa ibunya yang marah, tidak terima anaknya ditolak. Di situ Lucy pun marah karena anaknya diancam dan mengusir mereka. Setelah itu Margo senang dan memeluk Lucy karena telah menjadi ibu yang baik. Lucy pun ingin memberitahu kejadian itu kepada Gru, tapi dia melihat keluar Gru dan juga Drew pergi. Mereka melakukan aksinya ke markas Brad. Ternyata Gru mencuri berlian agar dipekerjakan kembali di AVL. Sesampainya di sana, Gru yang menyusup masuk ke dalam sementara Drew yang harus menunggu di kapal malah ikut bersama Gru. Saat melakukan aksinya, Gru kerepotan atas ulah Drew yang ceroboh karena masih amatir. Di sisi lain, para minion berencana membuat pesawat terbang sendiri nih menggunakan barang-barang di penjara. Hingga pesawat itu jadi, mereka pun berhasil kabur dan menuju tempat Gru. Kembali ke Gru nih yang berhasil masuk ke kamar Brad. Namun Brad terbangun dan membawa berlian itu. Mereka mengikuti Brad pergi dan Drew mencuri permen karet milik Brad di sana. Mereka mengintai Brad, tapi permen karet yang dimakan Drew mengembang dan membuat mereka ketahuan. Di situ Drew memuntahkan permen karet ke arah Brad dan membuatnya menempel.
Gru mengambil berlian itu dan kabur dari sana. No! Mereka hampir jatuh di atas ranjau dan Lucy pun datang menolong mereka. Gru pun memberitahu Lucy bahwa berlian itu akan diberikan kepada AVL agar mereka bekerja kembali. Mendengar itu Drew kesal karena merasa dibohongi oleh Gru. Sesampainya di rumah, mereka berdua merebutkan berlian itu hingga Gru marah dan mengatakan bahwa Drew tidak bisa melakukan apapun. Lalu Gru bertemu dengan Agnes yang sangat senang membawa unicornnya. Gru menjelaskan bahwa itu adalah kambing bukan unicorn. Tapi Agnes tidak masalah nih karena kambing itu seperti unicorn. Kemudian datanglah Lucy mengambil berlian dan membawa anak-anak ke dalam pesawat. Ternyata itu adalah Brad yang menyamar. Sementara Gru menemukan Lucy asli di lemari. Mereka pun panik dan memberitahu Drew bahwa Brad menculik anak-anak. Mereka pun akhirnya bergegas mengejar pesawat Brad. Di perjalanan Gru dan juga Drew saling meminta maaf satu sama lain hingga mereka berbaikan. Lalu pesawat Minion berpapasan dengan Gru dan mereka mengikutinya. Sementara itu kembali ke Brad nih yang memulai aksinya dengan memakai robot raksasa menuju Hollywood. Dia menembak permen karet yang mengembang menjadi besar. Oh, don't worry, girls! Lalu Brad menaruh anak-anak Gru di tebing gedung. Dia membuat kekacauan di kota hingga dia berada di atas bukit dan menembak laser ke arah kota. Di situ Agnes menjerit sangat kencang hingga Lucy yang sudah tiba di sana melihat mereka. Lalu Lucy mencoba menyelamatkan anak-anak sementara Gru menyerang Brad. Pesawat mereka meledak hingga Gru terjatuh dan pingsan. Sementara Drew berhasil mendarat di atas robot Brad. Kemudian Lucy berhasil nih menyelamatkan anak-anak. Akhirnya para minion pun sampai di sana dan berusaha membantu Gru dengan menghancurkan permen karet yang mengembang. Brad yang melihat Gru pingsan ingin membunuhnya dengan laser. Drew yang melihat saudaranya akan terbunuh berusaha mematikan mesin robot itu untuk menghentikan Brad. Akhirnya Drew berhasil nih menghancurkan robot itu dan Gru yang sadar berhadapan dengan Brad hingga Gru mengajaknya pertarungan dansa. Akhirnya Gru berhasil mengecoh Brad dan mengambil senjata pianonya untuk menyerang Brad. Brad pun terbang bersama permen karet yang mengembang. Akhirnya Gru bertemu Drew dan juga Lucy beserta anak-anak. Lalu permen karet pun meledak yang ternyata itu ulah para minion. Gru pun senang melihat para minion yang sudah kembali. Setelah itu mereka semua kembali pulang ke rumah Gru. Terlihat Gru dan juga Drew sedang asik nih bermain perang bantal bersama para minion. Di situ Lucy menyuruh mereka untuk tidur. Di akhir film Drew dan juga para minion bukannya tidur. Mereka berencana melakukan pencurian untuk menjaga tradisi keluarganya. Gru dan Lucy yang melihat itu menunggu 5 menit untuk menangkap Drew. Di awal film terlihat Gru bersama ketiga minions menaiki sebuah mobil sport menuju ke suatu tempat rahasia nih, yaitu LPB atau Lazy Passbone. Di sana adalah tempat sekolah para penjahat. Gru dan ketiga minion yaitu Stuart, Bob dan juga Kevin menghadiri sebuah reuni akbar nih di sekolah LPB tersebut. Di sana Gru bertemu dengan teman lamanya bernama Maxim yang ternyata dia adalah seorang penjahat ranking atas. Di situ Maxim juga memperkenalkan asisten wanitanya yang bernama Valentina. Di sana Gru diejek nih karena dia dulunya adalah seorang penjahat. Namun karena sudah taubat, sekarang Gru dan para minion malah bekerja sama dengan agen AVL yang membasmi para penjahat. Terlihat juga ada sosok nenek tua yang menjadi kepala sekolah LPB yang akan memberikan sebuah penghargaan siswa terbaik di alumni tersebut. Yang mana alumni terbaik tahun ini adalah Maxim Lemal. Di panggung Maxim menyatakan dirinya telah menciptakan sebuah senjata super dari hewan yang dibenci oleh para anak-anak dulu,
yaitu seekor kecoa. Dia mengatakan Maxim memiliki kekuatan super seperti layaknya kecoa yang susah dikalahkan oleh siapapun juga. Dan ternyata di sini Gru sengaja datang di acara alumni karena rencananya untuk menangkap langsung Maxim bersama para agen AVL lainnya. Akhirnya Maxim tertangkap dan dibawa oleh agen AVL. Dia sangat marah nih kepada Gru dan berjanji akan memusnahkan Gru dan juga semua keluarganya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gru yang sudah memiliki seorang anak laki-laki. Dia bernama Junior. Namun karena Gru jarang ada waktu bersama anaknya tidak suka nih dekat dengan ayahnya. Tiba-tiba datanglah ketua AVL memberikan sebuah video dari tahanannya Maxim. Ternyata di situ dia bisa membebaskan diri dengan sangat mudah dan mengatakan akan membalaskan dendam kepada Gru karena dirinya ternyata sudah tahu tempat tinggal Gru dan keluarganya berada. Hal itu membuat Gru panik dan berencana akan pindah bersama keluarganya ke suatu tempat yang bernama Mayflowers. Di situ Agnes meninggalkan kambing dan anjing kesayangannya kepada agen AVL agar mereka bisa bersembunyi dengan baik. Sementara para minion lainnya sudah dipindahkan nih dan tinggal di markas AVL karena para minions akan dijadikan uji coba untuk mengembangkan kekuatan super di markas AVL. Singkat cerita, Gru dan keluarganya sudah tiba nih di komplek perumahan Mayflowers. Di sana adalah tempat tinggal para agen rahasia yang sengaja ditempati untuk melindungi identitas mereka. Mereka terlihat sangat senang melihat bangunan rumah yang sangat mewah. Namun sesampainya di rumah tinggal mereka terkejut karena rumah milik mereka sangatlah kecil dan berbeda dengan rumah lainnya. Di sisi lain terlihat ada seorang perempuan nih yang sedang mengintip mereka dari jendela. Sementara minion terlihat senang karena di sana ada mesin gulali, cemilan dan juga minuman. Di situ ketua agen mengatakan Gru dan juga Lucy akan menggunakan nama baru mereka dan juga pekerjaan baru agar identitas mereka bisa disembunyikan. Di situ Gru bernama Godnin Foski. Dia di situ menjadi sales panel solar, sedangkan Lucy bernama Petunia yang akan menjadi hairstylist di sebuah salon. Dan ketiga anaknya jadi bernama Fred, Britney dan juga Bere. Awalnya Gru tidak senang nih dengan keputusan ketua, namun dia sadar dengan dia rehat dari AVL, dirinya dengan keluarganya bisa mempunyai waktu luang bersama anaknya. Sementara itu, di sisi lain terlihat seekor kecoa yang sedang menuju suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markas dari Maxim dan para anggotanya, yaitu para kecoa. Di situ Maxim merencanakan sebuah rencana balas dendam kepada Gru, di mana dia akan menculik anak Gru karena itu adalah hal yang paling berharga bagi Gru. Di sisi lain, Gru dan keluarganya sedang membiasakan diri bersikap seperti keluarga biasa. Sementara itu Lucy yang akan bekerja di salon menitipkan Junior kepada Gru. Dia juga akan mengantar Margot atau Bere ke sekolah barunya. Sebelum berangkat, Gru menyapa tetangganya bernama Harry dan juga anaknya bernama Poppy. Di situ dia hampir keceplosan nih dengan nama dan juga identitas aslinya yang harusnya disembunyikan. Singkat cerita, sesampainya di sekolah Margot, Gru bertemu lagi nih dengan Poppy yang sepertinya mencurigai suatu hal. Di sisi lain terlihat para minion yang sedang melakukan latihan di markas besar AVL. Di sana ketua mengatakan tujuan para minion berada di markas AVL. Dia juga bertanya kepada para minion siapa saja nih yang akan menjadi volunteer untuk misi besar menghadapi Maxim. Namun tersisalah hanya 5 minion nih yang akan melakukan sebuah uji coba kekuatan super dengan menggunakan teknologi terbaru, yaitu Elixir Super.
Yang akhirnya mereka berhasil nih menjadi minion super yang diberi nama Mega Minions dan memiliki kekuatan super yang berbeda-beda. Di sisi lain, Lucy yang baru saja bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon malah mengacau. Sementara itu Maxim telah berhasil menciptakan sebuah senjata super buatannya, di mana senjata itu bisa membuat siapa saja yang terkena menjadi seorang manusia kecoa dan bisa mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Maxim. Di situ dia juga memperkenalkan penemuan terbarunya, yaitu sebuah robot kecoa yang sangat besar. Di malam harinya, ketika Gru sedang membuang sampah di luar, tiba-tiba saja muncullah Poppy yang ternyata dia mengetahui nih semua identitas dari Gru dan juga keluarganya. Dia juga tahu bahwa Gru dulunya adalah seorang penjahat super. Yang akhirnya di situ Poppy membuat kesepakatan nih, dia bisa merahasiakan identitas Gru dengan syarat Gru harus ikut melakukan sebuah perampokan dengan Poppy. Singkat cerita, terlihat di markas AVL, para minion menyambut kehadiran para Mega Minions dengan kekuatan super mereka. Namun karena kekuatan mereka masih belum bisa dikendalikan, ketua mengatakan bahwa mereka akan mengadakan sebuah latihan di dunia nyata agar kekuatan mereka bisa terkendali. Keesokan harinya, Gru diberikan sebuah pesan nih oleh Poppy agar dirinya pergi ke rumah pohon milik Poppy. Sementara itu, Maxim dan juga Valentina sedang mencari keberadaan rumah Gru. Di situ Maxim mengatakan waktu di sekolah dia kesal karena Gru selalu berada di depannya dan selalu tidak menghiraukan keberadaannya. Singkat cerita, karena bensin pesawat kecoanya habis, Maxim mampir nih ke SPBU. Namun kartu debit yang dia gunakan tidak bisa, sehingga dia memaksa pekerja di situ dengan menggunakan senjata super miliknya. Di sisi lain, Lucy, Agnes, dan juga Edith sedang berbelanja kebutuhan rumah. Namun tiba-tiba muncullah wanita yang menjadi customer dari Lucy nih di salon tadi. Di situ Lucy berniat untuk kabur, namun sayangnya wanita itu melihat keberadaan Lucy dan mengejarnya. Sementara itu, di rumah pohon sembari menunggu Gru datang, Poppy dan juga kucingnya sedang melakukan permainan dance beat. Sesampai di sana, Poppy mengatakan nih bahwa dirinya dilahirkan menjadi seorang penjahat dan dia ingin sekali menjadi penjahat yang lebih hebat dari Gru. Dia juga memperlihatkan miniatur dari sekolah Gru dan mengatakan rencananya untuk mencuri sebuah maskot sekolah yang bernama Lenny. Poppy juga mengatakan dirinya ingin sekali sekolah di sekolah penjahat tersebut. Namun di situ Gru mengatakan bahwa maskot sekolah itu adalah sebuah raksasa yang sangatlah kejam. Awalnya Gru menolak, namun karena harus sembunyikan identitasnya, akhirnya Gru pun setuju nih dengan rencananya Poppy. Kemudian mereka pergi nih ke sekolah penjahat, menaiki sebuah balon udara. Sementara itu para Mega Minion sedang berlatih dan mencari siapa saja yang harus ditolong. Namun sayangnya lagi-lagi mereka hanya mengacau. Karena kekacauan yang dibuat, bukannya menjadi pahlawan, justru mereka malah dicemooh oleh para warga. Dan akhirnya mereka dijemput oleh ketua dan menyatakan diri mereka telah gagal. Singkat cerita, Gru dan lainnya telah sampai nih di sekolah penjahat yaitu LPB. Namun karena kebodohan minion, tas yang dibawa oleh Gru tertukar dengan tas perkakas milik Junior.
Namun akhirnya mereka berhasil nih masuk ke dalam dan menuju ke ruang tempat maskot Lenny berada. Sesampai di depan ruangan, Gru menyadari nih ada sebuah sinar alarm. Namun tiba-tiba Junior masuk ke dalam. Gru yang panik mencoba membujuk Junior kembali kepadanya. Namun tidak sengaja Junior malah menekan tombol untuk mematikan sinar laser. Yang akhirnya mereka berhasil nih menemukan kandang dari maskot tersebut. Dan Gru akan menyuntikkan serum agar maskot Lenny bisa tenang. Tapi tiba-tiba Junior membuka pintu kandangnya dan maskot Lenny pun mengamuk. Sampai akhirnya maskot Lenny malah dijinakkan oleh Junior dengan menggunakan cemilan susu miliknya. Namun karena alarm telah berbunyi, si nenek pun bergegas pergi nih untuk menangkap mereka. Akhirnya mereka berhasil nih kabur menggunakan sebuah kereta mobil yang bisa terbang dan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Poppy sangat berterima kasih kepada Gru yang telah menemaninya mengambil maskot Lenny. Di situ Junior juga sudah mulai menyukai Gru nih sebagai ayahnya. Di sisi lain, si nenek telah menemukan keberadaan rumah barunya Gru dan langsung menghubungi Maxim dan juga Valentina yang akan segera menuju ke sana. Singkat cerita, keesokan harinya Gru dan juga Lucy akan pergi bermain tenis bersama dengan Harry dan juga istrinya. Sedangkan anak-anak dan para minions tinggal di rumah. Di situ juga ada Poppy yang membawa maskot Lenny. Sesampainya di klub tenis, Gru akan bertanding nih melawan Harry. Namun karena Gru tidak terbiasa main tenis, muncullah minions yang akan membantu Gru. Sementara itu, di rumah para minions dan juga anak-anak sedang bermain bersama. Namun tiba-tiba ada bel berbunyi nih, dan Agnes membukanya. Ternyata itu adalah si nenek dan dia memaksa untuk masuk ke dalam. Di situ Poppy yang melihat keberadaan nenek itu langsung pergi dan membawa maskot Lenny keluar. Kemudian Marco langsung memberikan pesan ke Gru bahwa ada yang mencarinya dan tahu dengan identitasnya sebagai Gru. Gru yang panik langsung pergi pulang bersama Lucy. Di situ Lucy juga langsung menghubungi markas besar AVL. Ya, akhirnya semua Mega Minions yang sebelumnya ditempatkan di berbagai tempat kembali mendapat panggilan darurat untuk sebuah misi menangkap Maxim. Sesampai di rumah, nenek itu langsung meminta maskot Lenny dikembalikan. Namun karena tidak bisa, si nenek langsung mengacau. Di sisi lain, Maxim telah sampai nih di rumahnya Gru dan tidak sengaja Junior yang terdorong keluar langsung bertemu dengan Maxim dan Valentina. Langsung aja mereka membawa Junior pergi. Di situ Lucy yang menyadari Junior tidak ada langsung menyuruh Gru mengejarnya. Namun sayangnya Gru tidak sempat menyelamatkan Junior yang dibawa pergi oleh Maxim. Yang untungnya tiba-tiba saja Poppy muncul dengan kereta terbangnya dan mengejar Maxim. Sehingga kapal kecoa milik Maxim tidak sengaja tertabrak gedung tinggi dan mendarat di sana. Namun yang mengejutkan, di situ Junior sudah berubah menjadi pasukan kecoa milik Maxim. Di situ Valentina yang membawa kapal kecoa langsung menyudutkan Gru. Namun karena kecerobohannya, tiba-tiba lantai bawah tidak sengaja ia rubuhkan. Yang akhirnya Gru di situ berusaha melawan Maxim yang akan membawa Junior pergi. Sampai akhirnya Gru tersudut dan akan terjatuh ke bawah. Karena tidak tega melihat ayahnya, akhirnya Junior sadar dan balik menyerang Maxim.
Setelah jatuh ke bawah, tiba-tiba muncullah para Mega Minions yang datang menyerang Maxim. Di sisi lain, Lucy dan lainnya telah sampai nih dan menghampiri Gru dan Junior yang selamat. Singkat cerita, akhirnya mereka kembali nih ke rumah asal mereka. Di sana, Dr. Nefario berhasil mengembalikan Junior kembali menjadi manusia biasa. Kemudian Agnes menunggu kedatangan ayahnya yang berjanji akan kembali membawa hewan peliharaannya, yaitu Loki, si kambing unicorn. Sementara itu di markas AVL, Gru yang sedang bertemu Maxim di tahanan berbincang soal masa lalunya yang ternyata telah mencuri lagu milik Maxim, sehingga dirinya selalu merasa di belakang Gru. Yang pada akhirnya mereka sepakat nih akan mengadakan kembali jamuan nyanyian mereka seperti dulu, yang akan dilakukan di tahanan kelas atas. Di sana terlihat para penjahat kelas atas yang telah dikalahkan oleh Gru dan juga para minions di film-film sebelumnya. So yang belum nonton bisa klik link di atas nih atau deskripsi di bawah. Di akhir film, akhirnya Gru, Lucy, Junior, dan ketiga anaknya juga para minions hidup dengan damai kembali. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, happy nice dream and ciao.